Kita akan membahas tentang keajaiban 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh. Artinya kita bicara tentang amalan 2 jam, 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya nasihatkan bahwa setiap muslim ataupun muslimah hendaklah setiap hari itu ada kebaikan yang kita ambil. Dan kalau bisa kebaikan yang kita miliki itu harus lebih banyak dibandingkan harta yang kita miliki. Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu hanya manfaatnya di dunia saja. Di akhirat itu tidak ada manfaat harta itu, kecuali yang disedekahkan saja. Makanya ketika Abu Lahab berbangga dengan kekayaan yang melimpah, kemudian mengatakan di hadapan rekan-rekannya dan mengatakan, kalau betul yang dikatakan Muhammad itu sayasla narong dzata lahab, bahwa Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, kata Abu Lahab, tenang saja, saya kan punya harta banyak, saya bisa tebus neraka itu dengan harta saya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang dimiliki Abu Lahab tidak ada guna dan tidak bisa menebus dia dari kobaran api neraka. Bahkan harta itu sendiri yang akan memberatkan setiap kita kelak dalam hisabnya. Karena pertanyaannya juga bukan 1 tapi 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. Tetapi pada dasarnya hukum mencari harta sebanyak mungkin itu tidak tercela. Boleh kita kaya, karena tidak ada larangan kita menjadi kaya. Bahkan al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu rata-rata orang kaya. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Rata-rata mereka orang kaya. Tetapi kekayaan mereka tidak menghalangi mereka untuk masuk ke dalam surga. Karena kekayaan yang dicela itu adalah al-hakumut takatsur. Kalau sampai melalaikan hidup kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bisa setiap hari itu kita mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu kalau bisa lebih banyak dibandingkan harta yang kita miliki. Makanya sering saya jelaskan bagaimana ashabul a'raf itu tertahan di antara surga dan neraka. Bukan mereka tidak punya kebaikan, tapi masalahnya kebaikan mereka itu setara dengan keburukannya. Jadi 50% kebaikan, 50% keburukan. Makanya tertahan di antara surga dan neraka. Mau masuk surga tidak bisa karena ada keburukan yang menghalanginya. Mau masuk neraka pun tidak bisa karena ada kebaikan yang menghalanginya. Kalau seandainya ashabul a'raf itu mereka memiliki sedikit kebaikan, supaya bisa kemudian memberatkan kebaikannya, entah dengan membaca Quran walaupun 1 huruf, ataupun dengan melaksanakan sholat walaupun 1 rakaat umpamanya, ataupun sedekah walaupun sebiji kurma, tentu dia tidak akan diletakkan di a'raf. Pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwa siapapun yang kebaikannya memberatkan timbangannya dibandingkan keburukannya, direct masuk surga. Tetapi ashabul a'raf itu tertahan karena kebaikan dan keburukannya seimbang. Makanya kalau seandainya kita bisa melebihkan kebaikan itu dari keburukan, beruntunglah kita.
Dan itu kalau bisa setiap hari kita mendapatkan kebaikan, dan kalau bisa kebaikan itu harus lebih banyak dibandingkan dunia yang kita miliki. Dan itu dimulai dari setelah bangunnya kita dari tidur. Di situ banyak kebaikan yang kita bisa peroleh, baik 1 jam sebelum subuh ataupun 1 jam setelah subuh. Ini yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat, tepatnya ayat 15 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di taman-taman sorga dan di mata-mata air yang indah di sorga, sambil mengambil apa yang mereka telah berikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, maksudnya di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah, dan pada harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kalian sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan, padahal di langit terdapat sebab-sebab rizki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kalian ucapkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan ayat surah Az-Zariyat ini, ayat 15 sampai 23 ini. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keindahan surga. Bahwa di surga itu ada taman-taman yang indah, ada mata air yang indah. Kemudian penduduknya mereka akan merasakan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian Allah berikan alasan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka mendapatkan nikmat-nikmat itu? Karena sebelumnya ketika mereka di dunia, mereka banyak melakukan kebaikan. Apa yang mereka lakukan dari kebaikan itu? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena mereka sewaktu di dunia itu sedikit sekali tidur mereka di malam hari. Dan apabila mendekati waktu subuh, waktu sahur, maka mereka pun senantiasa meminta ampun dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi harinya mereka pun bersedekah dengan harta-harta mereka kepada orang-orang yang berhajat dari kalangan orang miskin dan membutuhkan. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ingat, semua yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai kemudian subuh, kemudian kita melakukan ibadah setelah subuh, itu semua mengundang rizki Allah Subhanahu wa taala.
dan di langit ada rizki yang Allah janjikan kepada kalian, dan apa yang dijanjikan dari sorga kepada kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bertolak dari surah Az-Zariyat ini kita akan bahas tentang amalan-amalan yang sangat luar biasa selepas kita bangun tidur. Di dalam sebuah hadis yang sangat ma'ruf yang sering ibu-ibu dengar, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir, dalam riwayat di pertengahan. Jadi ada dua riwayat, ada yang mengatakan di pertengahan malam Allah turun, dan dalam riwayat Muslim Allah turun di sepertiga malam akhir. Dan itu setiap malam. Jadi setiap malam Allah turun ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hamba-hambanya dan mengatakan, man yas'aluni fa'utiyah, wa man yad'uni fa'astajibah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang meminta, kata Allah, ku beri setiap permintaannya. Siapa yang berdoa, ku kabulkan semua doa-doanya. Dan siapa yang meminta ampun, ku ampuni semua dosa-dosanya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan tiga perkara. Silahkan meminta, silahkan berdoa, dan silahkan beristighfar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sering saya buat analogi seperti ini. Ibu kalau seandainya kedatangan tamu, mungkin tamu bagi keluarga ibu itu sesuatu yang sangat istimewa. Entah orang tua yang sudah lama nggak ketemu, tahu-tahu mau datang ke Batam, mau jumpa dengan ibu. Maka otomatis kemudian ibu akan menyambut tamu itu kan. Akan ditanya pesawatnya jam berapa. Oh, pesawatnya datangnya malam jam 1 atau jam 2. Pasti saya yakin ibu tidak mungkin tidur di jam-jam seperti itu. Pasti ibu akan jemput, karena itu orang yang spesial menurut ibu. Pasti akan charter mobil kalau tak punya mobil. Kalau punya mobil sendiri ya pasti akan dicuci dulu mobilnya. Kita pun pasti akan menyiapkan sesuatu di rumah kita, karena tamu yang akan datang itu sangat istimewa. Boleh jadi mungkin sebelum pesawat itu landing, kita sudah sampai 1 jam sebelum. Kasihan itu orang tua kita. Artinya kepada makhluk saja terkadang penghargaan kita itu berlebih. Karena alasannya ini orang tua kita. Datang walaupun sepertiga malam tetap aja dijemput. Bahkan kita tidak tidur, bahkan sudah disediakan sebelumnya, bahkan ditunggu lagi. Kalau kepada makhluk sedemikian takzimnya kita, ini Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam itu mengundang kita. Dan jangan bandingkan orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bandingannya. Dia yang menciptakan orang tua kita, dan dia juga yang menciptakan kita. Dia yang memberikan rizki dan semua kenikmatan yang kita miliki. Masa kalau seandainya tiap malam Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, kemudian kita tidak terundang? Mana pengagungan kita kepada Allah? Kenapa kita lebihkan pengagungan kita kepada manusia, tidak sebagaimana kita agungkan Allah sebagaimana mestinya? Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Rupanya manusia itu belum sanggup mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena kita ini terkadang masih mengagungkan manusia berlebih kan, dibandingkan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kita ini mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seperti kita mengagungkan manusia, maka semua hajat kita ibu pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Seperti sering saya
Analogikan kalau seandainya kecintaan kita kepada akhirat itu sama dengan kecintaan kita kepada dunia, nggak ada orang masuk neraka, pasti masuk surga semua. Kalau kecintaan kita kepada akhirat sama, jangan lebih lah, samakan saja. Jadi sebagaimana kita cinta kepada dunia, begitulah cinta kita kepada akhirat. Kita robah dari cinta dunia ke cinta akhirat. Sebagaimana ketika kita mencintai dunia, nggak ada orang masuk neraka, semua masuk surga. Tapi sayangnya orang melebihi kecintaan kepada dunia itu jauh dibandingkan kecintaan kita kepada akhirat. Makanya ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka. Lah sama juga kalau kecintaan kita kepada Allah, mengagungkan kita kepada Allah ini seperti kita mengagungkan kepada manusia. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita semuanya. Tetapi wa ma qadarullaha haqqa qadri. Banyak manusia itu yang belum bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga malam itu turun ke langit dunia. Berarti di sini ada 3 perkara yang penting kita lakukan di sepertiga malam akhir itu. 1 jam sebelum subuh itu. Apa itu? Pertama, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meminta semua hajat kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang pernah kita bahas kan ketika kita masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari kalau tidak salah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi itu, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang awal kalian dan orang yang akhir kalian dikumpulkan di satu tanah lapang sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, dikumpulkan di tanah lapang itu, kemudian Allah katakan, mintalah kalian semua kepadaku. Maka masing-masing orang meminta kepada Allah itu sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, semua minta. Yang satu minta ini, yang satu minta itu, yang satu macam-macam permintaan mereka itu. Apa kata Allah? Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka aku akan berikan setiap permintaan sesuai dengan 1, 2, 3 dan semua manusia yang meminta kepadaku itu tidak berkurang dari apa yang ada di sisiku, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, di situ ada 1 tetes di ujung jarum itu, melainkan setetes jarum itulah aku sudah berikan semua permintaan manusia. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Jangan terbentik dalam pikiran kita itu Allah tidak sanggup memberikan apa yang kita minta. Karena kalau semua manusia meminta saja, Allah mampu memberikan permintaan itu ibarat 1 tetes di ujung jarum itu, sementara kekayaan itu terbentang 1 lautan itu. Jadi jangan mengatakan Allah tidak sanggup memberikan permintaan. Pasti Allah sanggup memberikannya. Dan kita harus yakin kalau kita meminta sesuatu, pasti Allah akan kabulkan permintaan kita. Inilah bedanya makhluk dengan Allah. Kalau makhluk, sehebat apa orang kaya di dunia ini, anggaplah ada orang paling kaya di dunia yang pernah saya kenal di Yaman itu, yang datang orang proposal dikasih. Ya, dia bisa memberikan mungkin 1 malam itu 200, 300 atau 1000 orang. Tapi kalau 1 dunia datang kepada dia membawa proposal, sanggup dia memberikan? Tidak sanggup lah kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jangan lagi memberikan permintaan yang hidup hari ini. Kalaulah seluruh manusia dihidupkan sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, Allah sanggup memberikan
sesuatu yang mereka minta kepada Allah. Inilah harus ditanamkan kepada kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Allah memberikan kesempatan kepada kita, Bu, untuk mengeluhkan setiap permasalahan kita dalam satu hari ini. Ibu ada masalah apa? Karena setiap kita kan banyak masalah, Bu. Nah, mungkin ibu nggak punya masalah. Entah masalah hutang, entah masalah kesehatan, entah masalah tetangga, entah masalah suami, entah masalah anak, macam-macam masalah itu. Maka Allah kasih waktu loh untuk bermunajat kita. Adukan masalah itu. Adukan masalah itu. Karena Allah tidak sama dengan seorang presiden yang hanya ngomong saja. Kalau ada sesuatu keluhkan sama saya. Kemudian rakyatnya masing-masing menulis sesuatu mengeluhkan. Apakah kemudian presiden mau baca keluhan itu? Mustahil. Walaupun kemudian dibaca keluhan itu, mampu dia kemudian menyelesaikan masalah keluhan masyarakatnya? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup menyelesaikan semua keluhan hamba-hamba. Maka ini kesempatan untuk meminta kepada Allah, dan meminta juga bagian daripada ibadah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila meminta, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kesempatan berdoa. Kalau memintakan secara khusus, kalau doa ini secara umum. Ya, walaupun meminta bagian daripada doa, tapi doa ini kan secara umum. Kita diberikan kesempatan untuk berdoa. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna fil laili lasa la yuwafiquha abdun muslimun yas'alillaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya di malam hari ada satu waktu yang apabila bertepatan seorang hamba muslim memohon kepada Allah sebuah kebaikan, baik urusan dunia ataupun akhirat, pasti akan diijabah kalau bertepatan waktu itu dengan aminnya malaikat. Dan di sepertiga malam itu adalah waktu di mana malaikat turun. Artinya setiap doa di malam hari, khususnya di sepertiga malam akhir itu, dipastikan dikabulkan. Kenapa? Karena memang waktu di mana para malaikat sedang turun. Bukan hanya malaikat, Allah aja turun. Makanya jangan sia-siakan berdoa. Terutama keluhan-keluhan ibu-ibu yang punya anak nakal kan gitu ya, yang sering mengeluh kepada saya, Ustaz, saya ini punya anak nakal sekali. Kalau saya boleh mengulang waktu, nggak mau saya melahirkan dia, Ustaz gitu. Tapi kalau sedang lahir, macam mana pula gitu. Ada orang yang mengeluh seperti itu. Bahkan ada yang keluhannya itu sampai mengancam. Kalau ku tahu anakku ini besar jadi gini, Ustaz, udah ku cekik waktu bayi gitu, biar mati gitu kan. Ada ibu-ibu tuh mengeluhnya sampai ngancam-ngancam gitu. Apakah tidak ada solusi, Ustaz gitu. Saya ini sudah nasihati, malah ngajak perang pula anak tuh gitu. Suruh sholat, malah kemudian saya pula dimaki-maki. Macam-macam keluhan orang tua itu. Lah kalau ibu sudah mengeluarkan daya upaya mendidik anak itu, tidak juga kemudian baik anak itu, kan bisa dikeluhkan kepada Allah. Karena yang membolak-balikan hati anak kita itu bukan ibu. Ibu tidak bisa membolak-balikan anak. Hati anak itu yang membolak-balikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada zat yang membolak-balikan, ketuklah setiap sepertiga malam itu, minta hidayahnya agar Allah berikan hidayah kepada anak kita itu. Mustahil, Bu, kalau hati anak itu setiap hari diketuk dengan doa orang tua, tidak mungkin tidak berubah. Mustahil, pasti berubah. Karena doa itu kalau ibu panjatkan setiap sepertiga malam, itu sama dengan mengetuk pintu langit itu namanya. Jadi setiap hari ibu ketuk pintu langit, ketuk lagi, besoknya diketuk lagi, tidak mungkinlah pintu langit itu tidak dibuka. Makanya ini juga salah satu rahasia keajaiban 1 jam sebelum subuh itu. Di situ kita bisa mengetuk pintu langit. Kita bisa keluhkan loh persoalan ibu apa saja, keluhkan sama Allah. Entah anak nakal, entah hutang yang banyak, entah suami yang kurang ngajar, macam-macam lah ya. Sebab kalau seandainya dikeluhkan kepada manusia sampai kiamat nggak ada akan solusi.
Sama manusia saja susah dapat solusi, apalagi kemudian mengeluh kepada benda-benda yang tidak jelas. Ngeluh ke dunia medsos mana bisa? Ngeluh di Facebook, ngeluh di WA, ngeluh di grup, paling dibaca saja, paling komentar kawannya kasihan katanya, gitu saja paling. Dibilang kasihan gitu. Enggak dikasih solusi, ya mudah-mudahan. Paling sebatas itu. Tapi kalau langsung mengeluh kepada yang memang menciptakan masalah dan dia pula yang mengangkat masalah, ibu yakin insyaallah lambat laun pasti akan ada jawabannya. Ini kesempatan berdoa. Apalagi Allah marah kalau seandainya tidak meminta kepada Allah kan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, justru Allah akan murka kepadanya. Bahkan perkara kecil bu, jangan diremehkan, minta kepada Allah. Karena perkara kecil bu, kalau tidak ada pertolongan Allah untuk menyelesaikannya, gak akan mudah perkara itu dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau kita lakukan ibadah-ibadah tadi itu, secara tidak langsung kita mengurai ikatan-ikatan setan yang diikat di setiap tengkuk kita sebelum tidur. Kalau kita gunakan ibadah 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh itu, berarti kita menjauhkan diri dari ikatan setan. Karena ikatan setan itulah yang membuat kita ini rungsap hidupnya. Banyak masalah kadang tidak tahu masalahnya dari mana, itu karena ikatan setan di kepala. Tapi kalau ikatan itu sudah terurai, insya Allah setiap masalah pasti Allah selesaikan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.